warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan penanganan spesimen preanalitik, terus pelaksanaan pengelolaan, terus pengemasan dan penerimaan sampel. Berikut alat dan bahannya ada sanitizer, gas lab, APD-nya, gas lab, masker, pipet, handscoon. Terus ada pot tahap, isi plastik klip, tisu, box yang udah ada aspeknya, terus parafilm, plastik untuk tempat peneliti di 05, karet, karet, ini tidak penanda buat di robok. Baik, sekarang sebelum memulai pengupakan, terlebih dahulu kita akan melakukan pemasakan APD. Sebelum memakai APD, cuci tangan dulu dengan 6 langkah. Selanjutnya memakai gas lab. Kemudian memakai masker. Memakai kaca. Air handscoon. Selanjutnya kita akan melakukan pelabelan. Contoh. Baik, ini sampel yang sudah terisi dengan darah. Kita lakukan pelabelan. Yang untuk nomor 1 itu untuk TBSO. Habis itu dibuat garis miring. Untuk 0123 itu adalah registrasi pasien. Untuk label A itu penerimaan sampel atau sampel sewaktu. Registrasi di TB. Jangan lupa registrasi di TB06 di sistem SITB. Selanjutnya pengemasan refill. Setelah sampel yang udah dimasukkan ke kotak, pastikan di kotaknya diputar agak kencang supaya sampelnya itu nggak keluar lagi. Terus ditutup pakai parafilm. Habis ditutup parafilm langsung ditutup oleh tisu dan dikasih karet. Sesudah sampel dikasih tisu dan karet, masukkan sampel ke dalam klip. Kalau misalkan wadah ininya udah ada klipnya, berarti nggak usah dikasih karet, langsung di klip aja. Tapi kalau misalkan nggak ada tutupnya, kayak misalkan plastik biasa gitu, ininya dirapihin, ditutup lagi, langsung dikasih karet biar ini lebih rapi. Habis itu dimasukin ke full box yang di dalamnya udah ada ice bag sama penahan yang di pinggirnya supaya si sampel itu tidak terjatuh. Pastikan sampel yang dimasukin itu menghadap ke atas.
Lalu tutup sampel, sampai rapat. Terus di atas ininya ditempel buat pengirim, identitas pengirim sama penerimanya. Terus dilengkapi juga TB05. TB05 nya harus dikasih. Habis itu diberi lakban di sekitar penulisan identitas. Dan jangan lupa fullbooknya dikasih label di atas, buat taruh di atas, anti pecah sama biohazard. Habis itu sampel siap dikirim ke pos atau fasilitas. Setelah sampel diterima di lab, ya, pastikan kita buka TB05-nya sambil masih ini ada dua ya, untuk yang satu untuk memeriksa keadaan sampel, yang satu untuk memeriksa identitas. Ya, untuk identitasnya yang perlu kita perhatikan bahwa si TB05 itu harus terchecklist di sistem, jadi sudah bisa langsung untuk dilaksanakan pemeriksaan. Tapi jika TB05-nya centangnya tangan, kita perlu konfirmasi ke pengirim untuk segera menginput agar bisa segera running. Berarti sebelum dibuka kita lakukan desinfektan dulu posnya. Sebelum kita menulis di buku penerimaan, kita pastikan bahwa sampel itu siap bagus untuk diperiksa dan aman, maksudnya bisa diperiksa gitu, bisa diterima. Kemudian sampel kita cocokkan dulu, kita buka paknya dan kita harus di BSD ya, kita buka sampelnya jangan lupa di BSD. Dan kalau tidak punya BSD, kita lakukan di tempat terbuka dengan ventilasi yang bagus. Kemudian jangan lupa siapkan kantong plastik untuk tempat limbahnya. Nah, kita cocokkan identitasnya dengan SITB. Kemudian setelah cocok identitasnya, kita lihat kualitas dari sampel dahaknya. Apakah itu mikroporulen dengan kualitas dahaknya serta volume dahaknya. Kalau volume dahaknya kurang atau kalau kurang, kita perlu konfirmasi untuk kepada pengirim untuk sampel ulang atau mengirim sampel lagi. Kalau itu kurang ataupun itu kualitasnya jelek, misalnya saliva atau darah atau ada sisa-sisa makanan banyak, itu kita perlu konfirmasi karena itu akan mengakibatkan error pada mesin BCM. Terus ternyata sampelnya bagus, bisa diterima. Setelah itu kita lakukan penulisan di buku penerimaan sampel, dari mana sampel itu dikirim, kemudian tanda tangan dari pengirimnya. Kemudian kita jangan lupa untuk menulis di TB04. Walaupun di sistem di TB04 udah otomatis ya udah masuk, tapi kita harus tetap menulis di register TB04 begitu. Setelah selesai untuk penerimaan, kita buang sisa-sisa sampel, misalnya tidak langsung diperiksa, kita simpan di lemari es. Setelah itu di BSC kita bersihkan dari sisa-sisa penerimaannya, dari sisa-sisa limbah kita buang di tempat plastik limbah medis yang berwarna kuning, kemudian kita desinfektan BSC-nya. Tapi jika langsung kita periksa, kita bisa langsung preparasi sampel begitu, Ibu. Kemudian selanjutnya kita proses pelepasan APD. Pertama memulai handphone dengan hand sanitizer.
masalah telurnya sendiri, kita cubit di bagian depan, lalu gulung, habis itu yang kedua garam, ambil gulung, masukkan ke yang sini sanitizer lagi di tangan, kamu lihat yang gede-gede, iya, yang paling kotor, terus yang besar. ya, Hati-hati cara melepasnya, jadi terbalik posisi terbalik, jangan nggak boleh ya. ya letakkan di terus ke bawah. Ya, Itu aja. nggak apa-apa. Ya, Iya, ya. karena yang di luar Infeksius. kotor. Lalu itu kita aman. Cuci tangan, buka ini cuci tangan. Terus buka masker yang aman. Nah, Itu. ya, jangan ya, jangan pegang di luar, tapi gitu. Cuci tangan.